syuting, kalian kayak say sorry gitu nggak sih sama Bang Jack atau Bang Galang gitu? Ya kalau Kayaknya enggak. dari gimana ya, pas Belum nih. Belum sorry nih. Oh iya, gue baru Belum lebaran. Kayaknya Belum lebaran. Belum sorry nih. Jadi nanti Udah sesornya lebaran aja ya kebiasaannya. sekalian. Iya. Stay ya aja kayak dulu. Masin sama Pak Haji Soleh itu yang King Pak Haji Soleh kan ada yang apa kabar Pak Haji? Gitu Iya, kan. iya. Makin Gitu. ganteng. Kan megang kepala tuh. Itu sampai kayak beneran nih boleh pegang kepala. Nggak apa-apa pegang aja. Tetap pas lagi aduh masih nggak enak gitu kan. Sampai berapa kali teh karena ngerasa kurang sopan kayak gitu. Apalagi gitu. megang kepala peci. Itu pas selesai Pak Haji Soleh maafin Ping ya. Maaf banget ini disuruh sampai Sampai berapa kali tag tuh Renaga? ya saya 3 kali 4 kali kali itu diulang lagi kurang nggak kayak gitu kurang jadi lebih lagi Kurang sombong ya. Harus bener-bener nurunin sopan santun itu nggak ada. Ya, benar-benar nggak Pegang ada. palanya kurang King. Nggak ada. Ngasih Tapi bener-bener dipegang ya. ngasih barang orang aja pakai tangan kiri. iya Harus pakai tangan kiri. Ada adegan gembel mantapin Pak Haji sama Om Tio tuh, ya kan? Berdoa Gimana aja dia nggak gembel? ngerti. Cara berdoa aja dia nggak ngerti. Ya. Gitu. Jadi apa aminnya Endingnya aja pantat dipantatin. gitu. Doa aja doble begini nih, Doa. doa doble begini. Intinya mereka melawan norma-norma yang ada, termasuk agama, Iya, iya. termasuk pemikiran agama. Itu bentuk perlawanan, maka muncullah PANG. Iya. PANG itu bentuk perlawanan dari sebuah komunitas, termasuk pada adab. Jadi Dia emang bukan harus kriminal. total. Iya benar. Dia bukan kriminal, nggak nodong, nggak segala macam, tapi dia melawan tata nilai yang ada. Iya. Nah itulah PANG. Bukan kriminal yang harus. Bukan kriminal, nodong, nyolong, Iya, bukan, iya, bukan. iya. Tapi Dia hanya adabnya ya. melawan sebuah nilai-nilai yang ada di masyarakat, termasuk tata nilai agama, bercara berpikir agama dan segala macam. Iya, iya, iya. Sampai mau masuk masjid aja Dandanannya mikir. aneh kan, dandanannya Iya, aneh. benar. Yang sesuatu yang lain juga, ngapain kok dandan kayak lu? Mau beda pokoknya. Harus Iya. beda. Gitu. Perlawanan itu. Itu. Oke. Untuk penampilan nih Pak Haji dan teman-teman Pang tadi. Kan ini penampilan kalian tuh bener-bener nyentrek gitu ya, kayak rambut warna-warni, disasak, terus pakai sepatu, talinya tuh sampai ke atas. Itu butuh waktu berapa lama untuk setiap kali mau take syuting gitu? Buat persiapannya aja ya. Siapa Paling dulu? paling lama Edward sama Faiz tuh. Iya, Oh, paling lama Edward. sama gembel. Sama Faiz. Gembel paling lama Gembel gembel. sama Oh, dia. gembel. Paling lama apa rambut? Rambut, terus sama tato. pasang tato kadang kan suka ini nih, suka tuh ini udah mulai udah mulai ngeletek lagi. Iya. Oh gitu, iya. Tato ya. Terus pasang aksesoris, kalung, anting bibir. Itu Banyak kan? Mungkin setengah jam sampai 40 Jam ada. menit lah. Sekitar segitu. Oh, tato bukan asli. Jadi, Kalau tato bukan asli. udah mulai Mas lumpuh tato asli nggak boleh Pak Haji. Jangan. gimana asli nggak boleh Pak Haji aduh Iya, kalau Renaga, Kalau naga aku udah tato duluan, jadi Pak Haji nggak ada Iya. tanggung jawab menanggung. jadi Pak Haji nggak Jadi berani. udah tato duluan. Kalau kita tiba-tiba tato, aduh. Yang nanggung seluruh produksi. Nanggung. Dosanya nanggung seluruh produksi ya. tapi emang ya sebenarnya kalau King itu yang paling lama ya dicatoknya aja sih sebenarnya. Kalau King catok rambutnya ya yang lama ya. Catok yang lama, aksesoris karena emang tindikan juga udah dari awal udah ada, piercing di lidah juga udah ada, dan tato udah ada, jadi nggak terlalu ribet masang yang lain. Kalau yang lain kan mesti kelihatan beneran kan gimana caranya, baik dan beneran, jadi pakai tempel apa segala macam. Kalau King berarti emang udah ada piercing segala macam itu udah ada ya berarti. Udah ada. Dari lahir dia udah piercing. Kayak gitu. Oh, ada piercingnya. Iya, piercing. Udah siap gitu ya dari lahir. Siap. Iya, pas lahir langsung ditato ya.
Nah, aku mau ke Cupi nih. Cupi menarik ya, Cindy Nirmala. Kemarin waktu pas acara penganugerahan Muri para pencari Tuhan, Cindy sempat cerita kalau sebelum mulai tag itu harus kelilingin pasar, terus kayak sempet bikin kulit jadi coklat. Itu bener nggak sih, Cupi? Iya, jadi kalau buat si 12 sama Gembel kan lebih ke rambut tato dan penampilan. Kalau aku itu lebih harus istilahnya ngegelapin warna kulit, karena menurut aku kayak karakter Cupi ini kurang meyakinkan kalau misalkan seputih dan sebersih ini gitu. Karena kayak sedangkan dia itu tinggalnya di pasar, tidur di pasar, kerjanya di pasar, otomatis panas-panasan, kotor-kotoran. Jadi kayak agak mustahil ya kalau sebersih ini, kayak pakai skincare gitu rasanya. Jadi harus sebelum take itu iya, apalagi kan kerjanya KPK. PK, iya benar. Ayo apa yang nonton? Kuli panggul kelontok. Kuli panggul. Yes, itu membutuhkan lumayan awal-awal tim mereka masih adaptasi sih. Gimana ya, pakai apa ya gitu. Sampai akhirnya mereka nemuin racikan sendiri gitu deh. Pakai ada minyak zaitun, dikasih coklat-coklat apa gitu. Itu tuh seluruh tangan dari muka, leher sampai ke tangan itu semua yang pokoknya yang kelihatan itu selalu digelapin. Dan shade-nya tuh kalau misalkan dibuat muka ya dari 0 sampai 7 itu tuh bener-bener nomor 7 yang dipakai. Oh iya. Coklat banget berarti ya. Karena kalau pakai 6 tetap nggak kelihatan di kamera, akan kayak lebih tetap masih putih gitu. Itu sih paling sama. Kalau yang soal pasar itu sebenarnya itu aku lebih ke aku harus mengenal tempat tinggalku gitu. Cupi kan tinggalnya di pasar, jadi otomatis harus terlihat nyaman selama dia adegan di pasar gitu. Sedangkan kan pasar itu beneran pasar, jadi beneran yang kayak bau amis, terus debu, kotoran segala macam itu bener-bener ya ada di situ gitu. Jadi aku harus bener-bener nyaman dulu di situ sebelum take. Ya udah lama-lama bener-bener kayak ya udahlah, emang udah biasa ya bau pasar kayak gini gitu, bau ikan nih gitu. Nanti abis syuting katanya mau pulang ke pasar. Iya. Pulang ke pasar. Mau tidur di pasar. Nyaman amat teritorialnya udah itu jadinya. Tapi kalau udah lihat episode 1 dan 2, Cupi sendiri ngeliatnya gimana? Udah puas belum sih dengan semua persiapan yang udah dilakuin itu? Untuk penampilan kita nggak pernah puas ya. Iya betul. Kalau kita nggak akan pernah puas. Kalau itu kita nggak akan pernah puas. Cuman overall sih aku nggak bisa ngejudge diri sendiri ya. Lebih bisa mungkin kayak ngelihat kita secara satu geng gitu. Atau mungkin malah teman-teman yang bisa ngeliat aku. Karena kalau aku sendiri tuh pasti kita nggak akan pernah puas itu aja. Iya benar. Untuk memikirkan ide atau tema anak-anak pang ini, Pak Haji butuh waktu berapa lama sampai ide itu akhirnya muncul, dan mengapa memilih untuk mengangkat kisah anak pang ini? Itu dulu Pak Haji. Ya, kalau proses kreatifnya kan terus-menerus kita diskusikan dengan tim kan. Iya. Tapi sebelum menentukan tema apa, ya kita harus juga diskusikan dulu. Apa menariknya anak-anak muda ini? Kalau kemarin kita kan orang-orang tua. Ternyata tema orang tua pun bisa diterima oleh masyarakat. Iya, betul. Saya bilang yang cuma anak muda yang bisa diterima oleh masyarakat, tema-tema. Ternyata tema orang tua pun bisa diterima oleh masyarakat, selama kontennya menarik. Nah, sekarang bicara tentang anak muda. Apa yang menarik dari anak-anak muda? Sekian banyak kehidupan anak muda di Indonesia ini, ya. Beragam kehidupan anak muda di Indonesia ini. Kemudian yang mana yang lebih ekstrim untuk berlari menjauh dari Tuhan, ya kira-kira. Makanya judulnya Kiamat Semakin Dekat. Semakin banyak orang berlari menjauh dari Tuhan, dari Allah, kiamat semakin dekat. Akhir zaman akan semakin dekat. Nah, karena itu kita menjadi yang ekstrim tadi. Yang ekstrim, yaitu kalangan anak abang tadi, yang merupakan juga sebuah realita yang ada di masyarakat kita. Kurang lebih gitulah. Jadi kalau dulu hanya menyiapkan diri, bagaimana mengajak orang-orang tua menyiapkan diri untuk husnul khotimah. Sekarang bagaimana mengajak anak-anak muda yang berlari menjauh dari Allah untuk kembali ke jalan Allah.
Jadi lebih keras dikit, lebih berat dikit daripada tahun lalu gitu. Pak Haji butuh waktu berapa lama sih Pak Haji buat sampai akhirnya muncul ide-ide setiap tahunnya itu Pak Haji? Waktu itu relatif ya, bisa lama bisa sebentar. Tapi yang jelas proses kreatif kita akan terus berlangsung sampai selesai penulisan. Iya. Jadi selama belum selesai ya belum selesai juga proses kreatif kita. Iya betul. Luar biasa ya, Pak Haji. Saya sampai termangu kalau dengar Pak Haji menjelaskan. Oke.